Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fitriani Timo'o. Saya Mega Putri Cahya. Saya Siti Rahmawati Mahmud. Saya Mawar Konio. Kami di sini akan membahas materi mengenai bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Bagian A yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Karenenburg dan TKB Sabarudin 1975 bahwa kehidupan manusia erat tidak hanya mengenai tertib, aman, dan teratur. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya mencakup keamanan, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah mensejahterakan masyarakat di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat perlu ikut juga mensejahterakan masyarakatnya. Teori Karenenburg ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa dapat dikategorikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama dengan pendapat Karenenburg, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam pertimbangannya dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam teori tujuan negara, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, yaitu penegakan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan untuk menegakkan keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka untuk menegakkan keadilan telah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan pengadilan. Di dalam bidang peradilan kita memiliki peradilan tata usaha negara atau PTUN, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan umum. Selain itu ada peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Materi selanjutnya, bagian B. Alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram dan adil, maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal. Karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman, masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut polisi. Sejak lama, masyarakat Indonesia menghendaki kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik, yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat. Tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum. Kemudian ada beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang berlaku.
seperti perilaku warga negara yang khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Kemudian ada maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum terselesaikan dan ditangani secara tuntas. Kemudian penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kemudian ada pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Nah, munculnya permasalahan-permasalahan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Radrus, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama yaitu unsur keadilan, yang artinya dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus dapat bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Yang kedua yaitu unsur kemanfaatan, yang artinya para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu unsur kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum atas tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Nah, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan berupa perintah dan larangan. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjalankan peraturan hukum material. Dalam upaya menjalankan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bukan hanya diperlukan pembaharuan materi, tapi juga diperhatikan pada pembinaan aparatur penegak hukumnya yang sebagai pelaksana dan penegak hukum. Aparatur hukum tersebut terdiri dari yang pertama lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sedangkan yang kedua, lembaga peradilan yang terdiri dari peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Materi selanjutnya bagian D yaitu lembaga kehakiman. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang NKRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum sebagai pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi satu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah masyarakat, pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Bagian E, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material
Sebagian dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.